Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Krisna Julati dan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sinopsis dari Sekolah Rimba, di mana awal mula cerita ini dimulai dari seorang butet, dikenal dengan nama Butet. Butet kerja di sebuah lembaga konservatif hingga akhirnya memutuskan untuk mengabdi di sekolah pedalaman, sekolah di tempat orang-orang pedalaman. Awal mulanya Butet mengajar baca tulis ataupun berhitung di tepi hilir Sungai Makekal, di mana siswanya tersebut dikenal sebagai orang rimba. Seiring berjalannya waktu, Butet tiba-tiba terkena penyakit malaria yang menyebabkan Butet jatuh sakit dan akhirnya datang seseorang tiba-tiba membantu, yaitu seorang anak kecil yang dikenal dengan nama Bungo. Singkat cerita, mereka pun dekat dan akhirnya Bungo menceritakan bagaimana dia awal mulanya mencoba mengintip-intip atau mengikuti pembelajaran tersebut. Hingga akhirnya Bungo pun menceritakan asal-muasal kenapa dia ingin ikut belajar, karena ada secari kertas yang ingin dibacanya, dan ketika si Butet membacanya, ternyata itu merupakan surat perjanjian dari pemerintah untuk mengeksploitasi wilayah tempat si Bungo ini berada, yang hingga membuat Butet tersadar bahwasanya pengabdiannya harus terus berjalan hingga lebih jauh lagi, atau kurang lebih bisa dikatakan 7 jam perjalanan lebih ke dalam untuk mengajar Bungo dan teman-temannya. Awal mula Bungo pembelajaran Butet ditolak karena masyarakat sekitar percaya bahwa kalau seandainya mereka belajar tentang baca tulis itu akan menimbulkan malapetaka. Sehingga penolakan tersebut membuat Butet tidak patah semangat. Butet pun tetap mengajar hingga pada saatnya malapetaka tersebut benar-benar terjadi, yang membuat Butet mundur dari pekerjaannya mengabdi di sana. Namun seiringnya berjalan waktu, Butet tidak patah semangat, tetap melakukan presentasi atau mencoba untuk menjalin kerjasama agar Butet dapat membantu daerah pedalaman tersebut dengan sponsor dari orang luar, sehingga pada akhirnya itu terwujud. Namun tak disangka ketika Butet sudah sampai di sana, ternyata Bungo dan teman-temannya sudah pandai membaca dan Bungo sudah mengetahui bagaimana cara membaca surat perjanjian dan daerah tersebut tidak dieksploitasi lagi. Mungkin singkat cerita itulah penjelasan film dari Sekolah Rimba. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya dalam film Sekolah Rimba, Butet Manurung memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak yang tinggal di hutan tersebut. Contoh konkret sebagai guru, sebagai agen perubahan oleh Butet itu yang pertama, memberikan akses pendidikan kepada anak-anak tersebut yang sebelumnya tidak memiliki akses pendidikan formal seperti jenjang sekolah dasar. Mereka belum memiliki potensi tersebut dan masih menganggap itu adalah malapetaka bagi suku mereka. Yang kedua itu mendorong anak-anak suku tersebut untuk belajar dengan cara menyenangkan dan menarik, seperti menggunakan lagu atau tarian-tarian dalam proses belajar tersebut. Yang ketiga, mengajarkan anak suku tersebut untuk merawat lingkungan sekitar mereka dan menjadi agen perubahan dalam menjaga alam dan hutan. Selanjutnya, mendorong anak-anak suku tersebut untuk mempertahankan budaya mereka sambil belajar tentang budaya lainnya. Selanjutnya yaitu mengajarkan anak-anak suku tersebut dalam keterampilan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya, mendorong anak-anak suku tersebut untuk bermimpi dan berani mengejar cita-cita mereka. Walaupun pada awalnya adalah hal tersebut adalah suatu hal yang malapetaka bagi suku mereka, namun Butet tidak urung niatnya untuk berniat membantu sebagai guru dan memakan suku tersebut.
Terus melalui perannya tersebutlah Butet berhasil mengubah cara anak-anak suku tersebut melihat pendidikan dan lingkungan mereka. Ia berhasil memberikan harapan dan inspirasi bagi anak-anak tersebut untuk memperbaiki hidup mereka dan suku mereka. Sebagai tambahan, sebagai seorang guru, Butet juga membantu anak-anak suku tersebut untuk memahami pentingnya kebersihan dan kesehatan, serta memberikan pengetahuan tentang cara menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Selanjutnya, memperkenalkan konsep tentang hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, serta membangun kesadaran sosial bagi anak suku tersebut. Memberikan motivasi dan dukungan kepada anak-anak suku dalam tersebut untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, melalui perannya tersebutlah Butet berhasil menjadi agen perubahan bagi anak-anak suku tersebut dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan menjadi pemimpin masa depan yang dapat membawa perubahan positif untuk masyarakat dan lingkungan di sekitar mereka. Yang selanjutnya yaitu karakter peserta didik yang berhubungan berkaitan dengan kompetensi sosial emosional. Dalam film Sekolah Rimba yang kelompok kami review, ada suatu karakter siswa yang sangat termotivasi untuk ikut belajar di sekolah karena siswa tersebut sangat ingin mengetahui isi dari sebuah surat yang ditandatangani oleh kepala desanya dengan suatu pihak. Dia penasaran apakah surat tersebut berdampak positif atau negatif terhadap kelangsungan warga desanya. Maka dari itu dia telah menyadari pentingnya pendidikan, terutama membaca, bagi kehidupannya sehari-hari. Selain itu, dia juga telah mengembangkan pembiasaan yang positif di lingkungannya, seperti kepada teman-temannya dan kepada warga desanya. Kepada teman-temannya, dia telah memotivasi temannya untuk ikut belajar dan mengajaknya ikut pergi ke sekolah. Selain itu, kepada warga desanya, dia juga mengatakan betapa pentingnya pendidikan, contohnya pada kasus kali ini untuk mengetahui apakah isi surat tersebut baik atau buruk terhadap keberlangsungan hidup warga desanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ineke Mutia Fitri dan saya akan menjelaskan tentang poin-poin mengenai nilai-nilai apa saja yang bisa kita ambil dari film Sekolah Rimba. Yang pertama yaitu nilai kegigihan. Nilai kegigihan ini bisa kita lihat dari tokoh utama yaitu Ibu Butet, di mana ia sangat gigih untuk mau mengajari dan memberikan pendidikan baca tulis kepada suku pedalaman di daerah Jambi. Meskipun menemui banyak sekali halangan dan rintangan, namun ini tidak menyurutkan semangat Butet untuk terus mengejar cita-cita mulianya, yaitu supaya bisa membuat anak-anak di suku pedalaman memiliki keterampilan membaca dan menulis. Yang kedua yaitu adalah nilai-nilai semangat dan keberanian. Nilai-nilai semangat dan keberanian ini bisa kita lihat dari sosok tokoh Bungo yang merupakan representasi anak yang sangat ingin belajar. Dari Bungo kita bisa belajar bahwasanya rasa ingin tahu yang tinggi akan pendidikan akhirnya bisa membuat Bungo menjadi seorang agen perubahan di dalam kaumnya. Karena Bungo tidak memiliki keterampilan membaca, ia sangat takut bahwasanya ada orang luar yang ingin merusak hutan yang selama ini merupakan tempat tinggal mereka. Namun karena Bungo memiliki semangat yang kuat untuk terus belajar, akhirnya dia mampu membaca dan bisa menyelamatkan hutan kampungnya dari eksploitasi orang luar. Nah, yang ketiga, kita bisa belajar dari Butet mengenai keterampilan sosial dan juga manajemen diri yang baik sebagai seorang guru. Butet memperlihatkan bahwasanya keterampilan untuk mengendalikan emosi di saat kita memiliki begitu banyak orang yang ingin menjatuhkan kita dan tidak mendukung niat baik kita, namun Butet mampu untuk mengendalikan dirinya dan tetap fokus dengan semangatnya sebagai seorang guru. Nah, akhirnya Butet bisa memperlihatkan bahwasanya hal yang dilakukan adalah suatu hal yang baik. Nah, keterampilan sosial juga diperlihatkan Butet, di mana dia mampu mendekatkan diri dan beradaptasi dengan suku Rimba dan akhirnya bisa meyakinkan mereka bahwasanya pendidikan membaca dan menulis itu penting untuk mereka kuasai. Nah, yang terakhir adalah Butet sebagai seorang agen perubahan yang diperlihatkan dari bagaimana kondisi
pendidikan yang telah diberikan Butet kepada suku pedalaman pada akhirnya membawa perubahan yang baik kepada mereka. Setelah anak-anak suku pedalaman mampu membaca, akhirnya mereka mampu menyelamatkan tempat tinggal mereka dari eksploitasi orang luar yang ingin melakukan eksploitasi hutan dan menjadikan hutan tersebut sebagai lahan perkebunan. Nah, sekianlah kira-kira poin-poin mengenai nilai-nilai baik yang bisa kita. Oke, baiklah. Sekarang kita akan membahas tentang social emotional learning yang ada pada film Sekolah Rimba. Kali ini saya akan membahas mengenai istilah EMC Kodrat di social emotional learning, yaitunya empathy, compassion, mindfulness, and critical inquiry. Yang pertama kita bahas dulu permasalahan empathy. Sudah sangat jelas terlihat di film Sekolah Rimba kalau Ibu Butet Manurung sangat-sangat memiliki empati terhadap kondisi anak-anak di suku pedalaman, terutama yang di bagian hilir yang tidak terjamah dengan pendidikan. Salah satu anak yang menarik perhatian Ibu Butet adalah Bungo yang selalu mengintip atau mencuri untuk melihat anak-anak bagian hulu untuk belajar. Nah, di sana Ibu Butet semakin penasaran apa sih yang terjadi dengan anak ini, hingga akhirnya dia bersama anak hulu mendatangi bagian hilir. Ternyata di sana banyak anak-anak yang tidak terjamah oleh pendidikan. Ibu Butet merasa sangat prihatin dengan kondisi tersebut, sehingga beliau ingin untuk mengabdikan dirinya untuk mengajarkan anak-anak di bagian hilir. Nah, untuk bagian compassionnya adalah Ibu Butet dengan rasa empatinya dia mengambil keputusan untuk mengajar di bagian. Nah, untuk bagian compassionnya adalah Ibu Butet dengan rasa empatinya dia mengambil keputusan untuk mengajar di bagian hilir tersebut, walaupun Ibu Butet mendapat pertentangan dari lembaga tempat dia bekerja. Namun dengan dana seadanya dan tanpa dibayar, Ibu Butet mengambil keputusan untuk tetap mengajarkan anak di bagian hilir tersebut. Kemudian Ibu Butet juga berbaur juga dengan masyarakatnya, tidak hanya dengan anak-anaknya, tetapi juga masyarakat di bagian hilir tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Ibu Butet memiliki compassion yang bagus di socio-emotional learningnya. Kemudian ketika kita lihat bagian mindfulness-nya, karena terjadi perselisihan learning-nya. Kemudian ketika kita lihat bagian mindfulness-nya, karena terjadi perselisihan antar warga karena kehadiran Ibu Butet. Karena kehadiran Ibu Butet Manurung ini dianggap telah melalaikan anak-anak mereka dalam membantu orang tua mereka dalam bekerja. Karena anak-anak ini sangat antusias dalam belajar dengan Ibu Butet. Namun dengan bagusnya Ibu Butet mengatur emosinya dan memilih untuk mengalah karena penduduk meminta Ibu Butet untuk meninggalkan desa tersebut. Karena menghindari perselisihan agar tidak terjadi lebih lanjut, maka Ibu Butet memilih untuk meninggalkan bagian atau desa hilir tersebut. Namun Ibu Butet tidak kehabisan cara. Dia bekerja sama dengan seorang perempuan di pinggir hutan dan meminta rumahnya untuk menjadi tempat belajar bagi anak-anak hilir yang mengantarkan hasil pencarian mereka di hutan untuk tetap belajar dengan Ibu Manurung. Sangat bagus Ibu Manurung dalam mengendalikan emosinya dalam menghadapi konflik yang ada. Dan yang terakhir adalah critical inquiry. Apapun data yang dia dapatkan Ibu Butet itu adalah berdasarkan pengamatan beliau. Jadi ternyata terdapat permasalahan pada suku bagian hilir di mana mereka terus berpindah-pindah tempat karena mereka menandatangani surat perjanjian yang isinya mereka harus terusir dari tanah mereka sendiri. Berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut, kemudian dengan kondisi anak-anaknya, Ibu Butet bertekad untuk mengajarkan anak-anak di bagian hilir tersebut yang dipimpin oleh Bungo tersebut agar mereka tidak buta lagi dengan huruf dan bisa membaca perjanjian yang diberikan oleh para developer yang mengancam keberlangsungan hidup mereka. Nah, saya rasa keempat kompetensi sosial emosional ini telah dimiliki oleh Ibu Butet Manurung sebagai guru yang menjadi agen perubahan bagi
anak-anak rimba di suku pedalaman di Jambi ini. Demikian pembahasan tentang social emotional learning di sekolah rimba.